Hai, saya Indra Kusuma. Saya adalah seorang trader di Binary Option. Tindakan ini menutupi semua informasi kepada Polri. Dia menghilangkan bukti handphonenya. Saya memulai trading di awal tahun 2019 tanpa basic apapun, karena background saya sebenarnya adalah seorang penyanyi, seorang musisi, dan hanya karyawan biasa. Sangat licin, hilangkan barang bukti. Polisi hanya temukan uang segini di rekening Indra Kents. Melansir dari indonesiakininews.com, Indra Kents disebut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan hilangkan barang bukti. Tersangka penipuan investasi trading binary option binomo itu menghilangkan barang bukti di ponsel dan komputer miliknya yang diduga menyimpan data-data komunikasi dirinya dengan pihak binomo ataupun afiliasi lainnya. Dia menghilangkan barang buktinya, kata Wisnu mengutip dari Antara Kamis 17 Maret 2022. Mau diambil ponsel, dia hilang, katanya. Dia tidak ada handphonenya lah, komputernya hilang lah. Kalau handphonenya ada kan bisa kelihatan tuh sama monitornya, ujar Wisnu. Menurut dia, Indra Kents menghilangkan barang bukti tersebut sebelum diperiksa dan ditangkap sebagai tersangka pada Kamis 24 Februari lalu. Ia mengaku ponselnya hilang. Saat ditangkap, ponsel yang digunakan Indra Kents adalah ponsel baru. Handphonenya baru, handphone yang lama hilang, katanya, ujar Wisnu. Saat penyidik melakukan pendalaman dan penelusuran lewat barang bukti ponsel milik Indra Kents, tidak ditemukan data apapun karena sudah ganti ponsel dengan yang baru. Diduga ada yang memberitahukan Indra Kents untuk menghilangkan barang bukti. Enggak ada bukti, kami bongkar enggak ada apa-apa. Karena dia udah dihilangkan, kayaknya ada yang ngajarin, ungkap Wisnu. Di Binary Option ada banyak sekali aset-aset yang dapat kita perdagangkan, mulai dari mata uang kripto, euro, USD, sampai dengan Jepang Yen, bahkan aset-aset lain seperti emas dan nilai-nilai perusahaan dapat kita transaksikan di Binary Option. Oke, lantas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit dan keuntungan dari perdagangan tersebut? Tugas kita adalah memprediksi pergerakan nilai mata uang naik turunnya sebuah aset. Ketika prediksi kita benar, maka kita akan diberikan komisi berdasarkan nilai aset tersebut. Tidak hanya menghilangkan barang bukti, Indra Kents juga terindikasi memindahkan uang yang ada di rekeningnya, sehingga penyidik hanya menemukan uang nominal 1,8 miliar rupiah dalam rekening tersangka. Diduga ada yang mengajarkannya untuk memindahkan uangnya tersebut. Pada saat kami mau sita, dia kan rekeningnya udah sedikit. Sudah ada yang ajarin itu. Cuma 1,8 miliar rupiah rekeningnya dan udah dipindahkan, kata Wisnu. Untuk melacak kemana uang tersebut dipindahkan oleh Indra Kents, Wisnu mengatakan pihaknya meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka rekening milik tersangka. Nah, ini kami lagi minta bantuan PPATK buat melacak rekeningnya ke mana saja. Kami enggak bisa buka rekeningnya, kan yang bisa PPATK. Nanti dari PPATK kami dapat tuh transaksinya ke mana-kemana. Lalu kami bisa cek, ujarnya. Dalam penyidikan, Indra Kents menunjukkan sikap tidak kooperatif seperti menutupi siapa pemilik atau dalang dari aplikasi binomo, termasuk menolak disebut sebagai afiliator binomo. Menolak dia sebagai afiliator, dia pemain doang, tapi waktu ditangkap ponselnya baru, jadi kami lagi dalami, kata Wisnu. Menurut Wisnu, sikap tidak kooperatif dapat memberatkan tersangka di mata hukum. Untuk mengoptimalkan penyitaan aset Indra Kents, lanjut Wisnu, pihak juga melakukan penyidikan ke sejumlah kota untuk memburu afiliasi binomo lainnya yang diduga ikut membantu Indra Kents. Wisnu belum mengungkap kemana saja penyidik memburu keberadaan afiliasi binomo lainnya. Keluar kota untuk memburu afiliasinya yang membantu dia,
Makanya minggu depan ada pengembangan baru lagi, ungkap Wisnu. Dalam perkara ini, sebanyak 14 korban telah diperiksa. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, korban mengalami kerugian 25,6 miliar rupiah. Penyidik telah menyita aset Indra Kents dengan nominal setara dengan 43,5 miliar rupiah dari total aset yang akan disita 57,2 miliar rupiah. Aset tersebut berupa kendaraan mewah, sejumlah bangunan, apartemen, dan rekening bank. Indra Kents dijerat pasal berlapis, yakni pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, ancamannya 6 tahun penjara. Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal denda 10 miliar rupiah, dan Pasal 378 KUHP junto Pasal 55 KUHP ancaman penjara 4 tahun.